obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita tahu orang persis. yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi kita selalu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan pada hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan kembali menyapa ruang dengar Anda, pendengar dimanapun Anda berada, pada program acara obrolan Jumat Mubarak di Jumat ke Jumat. Dan di Jumat ini sangat spesial sekali karena dihadiri oleh tokoh agama kita, yaitu Bapak Kakakan Yul, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Dan di dalam tema yang kita diskusikan pada pagi hari ini yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin ikut bertanya-tanya bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, ada Pak Imam Ngade, ada Pak Leo dan lain sebagainya. Mari monitoring Pro 1 RRI Ternate dan ikut bertanya-tanya kepada narasumber kita terkait dengan madrasah. Kalau selama ini kita dengar banyak tentang sekolah-sekolah, apa sih itu madrasah? Ya, jadi akan dikupas langsung oleh yang spesialisnya di sini ya. Dan bisa bergabung di 0821 94 14 2525 atau di 0921 31 25 521. Bisa di WA juga 0822 83 23 2009. Tadi beliau juga hadir di pagi. Saya sempat lihat di story-nya salah satu penyiar Pro 1 RRI Ternate yaitu Kak Eca, dan hari ini juga beliau menjelang siang beliau juga hadir dengan saya di sini pendengar sekalian. Jadi saya lihat Pak Kakani bilang sebelumnya super, ternyata ini juga super sekali juga ya. Sangat sibuk dengan aktivitas keagamaan. Terima kasih Pak Kiai telah hadir di sini. Pak Kiai saya sapa Bapak Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, juga pendengar sekalian, beliau juga Ketua Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini semangat sekali ya. Amin. Semoga hadirnya Pak Kiai di sini kemudian menahkodai Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, membuat warna baru, menjadikan warna baru untuk Kementerian Agama lebih fresh lagi, dan juga kami generasi muda Maluku Utara perlu sekali bimbingan dan juga arahan dari Pak Kiai selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, karena waktunya sangat singkat, langsung saja saya persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan pengantar terkait tema kita, upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Silakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh masyarakat Maluku Utara yang saya cintai, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang dunia pendidikan madrasah. Di mana dunia pendidikan madrasah ini adalah dikelola dan dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara dan seluruh perangkat bawahnya. Madrasah itu adalah pendidikan umum yang berciri khas Islam. Nah, karena dia pendidikan umum, maka seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah itu ada di madrasah. Dan karena dia berciri khas Islam, maka
ada beberapa bidang studi keagamaan yang harus diterapkan di madrasah untuk memenuhi keciri khasan tersebut. Kalau di sekolah itu hanya dikenal cuma bidang studi agama. Tapi di madrasah itu tidak hanya bidang studi agama, tapi di sana diajarkan terkait dengan sejarah kebudayaan Islam, terkait dengan Al-Quran hadis, terkait dengan fikih, terkait dengan bahasa Arab. Dan itu komponen ini untuk melahirkan ciri khas keislaman anak-anak di madrasah. Berarti ada perbedaan sekolah dan madrasah. Terkait dengan apa yang kita inginkan ke depan, hubungannya dengan anak-anak di madrasah. Pada kesempatan ini perlu kami jelaskan. Pertama, pendidikan ini kita tidak cukup hanya melahirkan orang pintar, tapi kita juga harus mampu melahirkan orang-orang yang punya moral, orang-orang yang punya akhlak, dan orang-orang yang punya budi pekerti. Jadi orang pintar yang harus berperilaku sesuai dengan kultur, agama, dan budaya bangsa. Saatnya kita harus menjadi bangsa yang besar, tapi harus tetap terpelihara budaya dan kultur keindonesiaan. Nah, pendidikan di madrasah di Indonesia tentu juga ikut mengajarin anak-anak kita agar siap menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu berarti memiliki sikap dan perilaku mengakui kehadiran orang lain. Jadi bagaimana kemudian anak di madrasah itu harus jadi cerdas di aspek pengetahuan umum dan harus cerdas dan memiliki moral dalam kehidupan keagamaan. Dan ini menjadi penekanan setiap tahun pada dunia madrasah kita. Mungkin itu Pak Haikal pengantar saya. Baik. Pak Kiai, semakin menarik nih. Banyak sekarang orang mengenal di luar sana sekolah umum pendidikannya, terus dengan pelajaran yang tadi yang kita tahu bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya. Terus ketika kita kenalkan harus madrasah juga bagus. Ya Allah, terlalu banyak DP mata pelajaran di situ ya. Untuk membuat Pak Kiai ini sebagai seorang tokoh agama dan menaungi Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, apa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat agar orang-orang itu tertarik untuk mau masukkan anaknya ke madrasah? Ya memang saat ini kita tidak lagi lebih dominan menjelaskan terkait dengan madrasah pada masyarakat. Karena masyarakat Maluku Utara itu sudah tahu madrasah. Dan kehadiran madrasah itu sudah banyak melahirkan anak bangsa ini, anak Maluku Utara untuk menjadi hebat. Banyak orang-orang yang dari madrasah yang kemudian memiliki perguruan tinggi jadi segala hal di Maluku Utara. Ya. Nah, kalaupun toh ada pandangan masyarakat bahwa di madrasah itu mata pelajarannya agak sedikit banyak, memang wajar karena akan memelihara dua hal. Bagaimana kemudian anak-anak madrasah itu aspek pengetahuan umumnya sama dengan anak sekolah, tapi kemudian ada beberapa bidang studi yang harus dilaksanakan di madrasah untuk memelihara anak Indonesia benar-benar Islami dan ber-Indonesia. Karena itu agak sedikit lebih banyak pelajarannya. Tapi dalam upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, kita mencoba melakukan proses pendidikan agama di madrasah itu lebih pada pembentukan karakter, moral, dan budi pekerti. Agama tidak sekedar hanya diketahui, dipahami, tapi agama harus mampu membentuk karakter manusia yang beragama. Itu yang jadi penting. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa di madrasah itu cuma belajar sembahyang, belajar yang lain-lain saja terada, tapi harus kita banyak mengetahui tentang madrasah karena di madrasah ini
Sangat luar biasa pembelajarannya yang bisa mendidik karakter anak itu menjadi pribadi yang lebih baik ya, Pak Kiai ya. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saya sampaikan kembali bahwa obrolan ini bisa Anda akses kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak, dan juga bisa Anda ikut bergabung bersama kami di 0821 94 14 25 25 atau di 0921 3125 521. Bisa di WhatsApp juga, media WhatsApp juga di 08 2283232009. Baik Pak Kiai. Ya. Pak Kiai kan belum sampai sebulan mungkin Pak Kiai dilantik menjadi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Ya. Saya ingin bertanya, sebagai seorang pemimpin di Kementerian Agama tentunya sangat berperan penting dalam peningkatan mutu, proses dan hasil pendidikan di madrasah. Nah, apakah visi misi atau program yang Bapak Kiai canangkan mungkin hari ini, besok dan jangka panjang mengembangkan mutu pendidikan di madrasah? Baik. Nah, jadi untuk dunia pendidikan madrasah, bahkan mungkin dunia pendidikan yang lain, semua orang menginginkan adalah kualitas pendidikan. Karena dengan mewujudkan kualitas pendidikan, berarti kita menyiapkan anak-anak kita menghadapi dunia masa depan. Itu yang poin pertama. Poin kedua, kita juga perlu sadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dengan berkembangnya media sosial dan sebagainya tidak hanya memberi dampak positif terhadap kemajuan masyarakat Indonesia, tapi juga menyisihkan persoalan-persoalan negatif yang harus ditonton, dilihat, dan dibaca oleh semua publik Indonesia. Tentu medsos ini juga ada kiriman-kiriman kepentingan-kepentingan yang lain yang sangat berbahaya buat anak-anak Indonesia, baik yang berada di dunia pendidikan umum maupun yang berada di dunia pendidikan madrasah. Kita semua punya kewajiban yang sama, orang tua maupun para guru di sekolah-sekolah maupun di madrasah. Bagaimana kemudian anak-anak murid yang ada di madrasah itu tidak boleh mudah terperangkap, terpengaruh dengan pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan beragama maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu kerja kita semua untuk menyiapkan anak kita ini paling tidak menjadi warga Indonesia yang baik. Yang kedua, harus memiliki perilaku sesuai dengan agama dan budaya bangsa. Karena dengan langkah inilah, maka ke depan Indonesia akan tetap jaya dan berkembang. Apapun yang kita miliki saat ini adalah satu saat nanti kita akan tinggalkan. Yang kita harapkan adalah munculnya generasi muda yang memiliki kesiapan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Begitu Pak Ikal. Ya, ya. Pak Kiai, kalau kita lihat sekarang banyak instansi-instansi pemerintah yang lebih banyak mencondongkan anak-anak yang ingin bergabung di instansi tersebut itu banyaknya lulusan dari madrasah ya. Banyak jebolan-jebolan dari madrasah. Jadi memang sekarang ya anak-anak madrasah itu bukan tidak bisa disepelekan, memang punya keunggulan tersendiri, punya kehebatan tersendiri. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mengajak kepada kalian yang ingin ikut bergabung tanya-tanya kepada Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI, Kakandul Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan beliau juga Ketua NU Maluku Utara. Silakan saya terima telepon penelpon yang masuk yang pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Dengan Abdul. Pak Abdul di
Tidore ya? Saya. Pak Abdul Tidore. Baik, Pak Abdul, monitoring upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah bersama Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI, Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Mungkin ingin bertanya kepada beliau, silakan. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Bapak Kiai dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Ya. Begini, peningkatan mutu pendidikan di madrasah itu artinya ada anggapan Bapak Ibu punya anak itu untuk kasih sekolah di madrasah itu karena anggapan itu bahwa madrasah itu setelah lulusan madrasah itu sulit untuk mendapat pekerjaan. Nah itu cara pemahaman Bapak Ibu yang punya anak itu begitu. Jadi kalangan masyarakat, tapi tidak semua punya anggapan begitu, tapi ada sebagian yang beranggapan begitu. Artinya bagaimana Bapak untuk baru dilantik ini untuk kasih pemahaman terhadap masyarakat tentang itu, karena ada dua hal yang dapat di madrasah itu, ada satu mata pelajaran umum dan satu mata pelajaran agama. Jadi alhamdulillah karena hari ini Bapak selaku Kepala Kantor Kementerian Agama mensosialisasikan bagaimana mutu pendidikan madrasah itu alhamdulillah sekali. Dan terus yang kedua, kemarin ada mantan Kepala Kementerian Agama Provinsi itu ada program satu Maghrib mengaji itu Bapak? Iya. Nah, jadi tolong ditingkatkan bagaimana mestinya untuk semua kota kabupaten itu, Bapak turun di kota kabupaten itu untuk melanjutkan program tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, sebelum saya persilahkan Pak Kiai untuk menjawab. Ya, terkait dengan safari gerakan Maghrib mengaji, ini beliau juga di muka pernah bersama-sama kami di waktu kelurahan Tabang waktu itu beliau juga mengisi sambutan di acara kegiatan Maghrib mengaji itu. Insya Allah beliau juga setelah ini mungkin akan ada banyak program, di antaranya safari untuk bisa peningkatan diri dengan masyarakat ya Pak Kiai. Ya, baik. Silakan Pak Kiai menjawab. Baik. Perlu saya sampaikan bahwa sudah mulai terasa di pemerintahan saat ini. Banyak juga aparat pemerintahan yang sering terperangkap dalam hal-hal yang tidak bagus. Narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah catatan tersendiri dalam perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia. Nah, karena itu tidaklah salah kemudian ada beberapa instansi saat merekrut tenaga-tenaga baru itu ada mempersyaratkan penghafal Al-Quran, bisa punya keterampilan apa dan sebagainya. Kalau madrasah sudah ada. Madrasah itu sudah ada. Kalau cuma hafal Quran ada di madrasah. Ada beberapa perguruan tinggi ternama dengan pengembangan program kedokteran dan lain sebagainya. Kapan masih hafal Quran diterima tanpa ada alasan-alasan yang lain. Begitu hebatnya kebijakan-kebijakan di dunia pekerjaan, dunia pendidikan kita, yang kemudian berpikir untuk bagaimana mengembangkan manusia yang tidak hanya sekedar memiliki kualitas keilmuan, tapi memiliki kualitas moral dan perilaku. Yang pasti tamat madrasah bukan berarti tidak bisa bekerja dimanapun. Realitas menunjukkan begitu banyak anak-anak madrasah yang berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pasti bahwa perilaku moral menjadi prasyarat utama untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itu yang kemudian dibentuk pada dunia madrasah kita. Madrasah dalam rangka untuk membentuk moral dan karakter ini, maka semua anak-anak madrasah gurunya memastikan minimal tahu ngaji. Dalam rangka untuk menghindari buta baca Al-Quran. Nah, kalau dia tidak tahu ngaji, maka bagaimana dibuatnya harus tahu ngaji. Karena tahu ngaji itulah yang kemudian yang lain jadi beres. Bagaimana mungkin orang sholat bisa bagus, ibadah yang lain bagus, kalau ngaji nggak tahu gitu loh.
Nah, sehingga harus dibentuk adalah minimal tahu ngaji untuk mendorong pada pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, gitu, Pak Haikal. Baik, Mbak Abdul di Tidore, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memasukkan anaknya ke madrasah. Ya. Jadi kalau mau undang Pak Kiai untuk bisa lebih memperjelas, silakan datang ke kantor Sofifi. Baik. Saya ajak kembali kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang ingin ikut bergabung bersama kami di Studio Pras 1 RR Ternate, bisa di 0821 94 14 25 25. Ini nomor telepon yang baru ya. Jadi yang lama itu sudah tidak ada lagi. Jadi catat baik-baik, 0821 94 14 25 25 atau di 0921 3125 521, bisa di WhatsApp juga di 0822 8323 2009. Dan obrolan ini ya baik, ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, cari sinyal yang bagus ya untuk bisa bergabung dengan kami di Pro 1 Ternate. Jadi obrolan ini Pak Kiai, kalau dulu tong masih pakai radio-radio yang cari-cari sinyal tuh, sekarang sudah lebih canggih lagi aplikasi RRI Playgo yang bisa di-download langsung di Play Store Anda masing-masing. Itu biar tak masuk di hook-hook sana mendapat dengar. Banyak ada sinyal. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, ternyata ini mungkin di daerah pendalaman mungkin bisa bergabung bersama kami ulang kembali di Pro 1 RRI Ternate. Ya, yang tadi saya bilang aplikasi RRI Playgo itu bisa diakses sangat jernih sekali Pak Kiai. Ya, juga ada link website dan juga ada YouTube. Jadi sangat bisa diakses di mana saja ya, pendengar dimanapun Anda berada. Baik Pak Kiai, upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Jadi kalau ada belum ada penanya yang masuk di line telepon, saya ingin bertanya kepada Pak Kiai. Ini secara umum Pak Kiai, bukan untuk madrasah tetapi pendidikan secara umum. Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menciptakan mutu dan kualitas pendidikan di tengah berbagai masalah yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia, Pak Kiai? Baik. Nah, berbicara tentang kualitas pendidikan, maka akan sangat ditentukan pada kualitas guru. Akan sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan. Akan sangat ditentukan oleh kualitas manajerial sumber daya manusia yang ada di sekolah maupun di madrasah. Dunia pendidikan beda dengan dunia yang lain. Seorang guru akan mengajar anak dan membentuk karakter. Tugas guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi tugas guru bagaimana untuk membimbing dan membina. Apa yang dibimbing dan dibina soal perilaku, soal kedisiplinan, soal moralitas. Mengajar tentu akan mentransfer segala pengetahuan yang dimiliki kepada anak untuk kesiapan sebuah masa depan. Nah, karena itu yang perlu difikirkan dan perlu disadari oleh para guru adalah bahwa mengajar tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang guru. Tapi mengajar harus butuh sebuah niat baik dan ketulusan secara mendalam. Dunia kita sebelumnya pendidikan kita sebelumnya dengan segala keterbatasan. Tapi ternyata guru-guru saat itu mampu mencetak sumber daya manusia yang siap untuk melangsungkan pembangunan bangsa dan negara. Nah, sehingga bagaimana kemudian kualitas pendidikan kita ke depan harus jadi bagus, guru perlu kita binahi secara bersama-sama. Jangan masuk dunia pendidikan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Karena itu akan merusak soal pengelolaan pendidikan kita, baik di pendidikan umum maupun pendidikan agama di bawah Kementerian Agama. Berilah kesempatan terhadap sumber daya yang profesional dalam mengelola dan mengelola pendidikan. Jangan disentuh dengan persoalan-persoalan hal lain yang kemudian orang melupakan jati diri sebagai seorang guru dalam mengelola dunia pendidikan kita. Haikal. Baik.
Luar biasa Pak Kiai sih, makin memanas sih. Baik pendengar dimanapun Anda berada, yang tadi mungkin sempat terputus ya, bisa ikut bergabung bersama kami di 0821 9414 2525 0921 3125 521. Biasanya begini Pak Imam Ngade Sumaso ya. Ada juga Pak Yasin di Mangga 2. Itu biasa kritis sekali Pak Kiai. Ya. Jadi kalau ada warna baru nih Pak, para pendengar ya. Ya Pak Kiai juga kali ini nih lebih maksudnya ya fresh sekali ya, bisa bergaul dengan kami anak-anak muda nih, luar biasa Pak Kiai. Baik Pak Kiai, kalau belum ada penanya yang masuk, ini mungkin terwakilan pertanyaan ini mewakili guru-guru yang ada di Jazirah Maluku Kiai Rahil Pak Kiai, terutama guru-guru honorer mungkin ya. Kalau tadi Pak Kiai sampaikan bahwa kita guru-guru ini harus dibina dengan baik untuk bisa menciptakan generasi muda dan siswa yang luar biasa. Untuk Pak Kiai sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, untuk mensejahterakan guru terutama ya supaya anak-anak yang diajar juga dorang juga semangat begitu Pak Kiai. Dalam arti hal ini Pak Kiai sudah mengerti bahwa guru-guru ini harus dorang juga perhatikan Pak Kiai, seperti itu. Ini pertanyaan yang mewakili nih Pak Kiai, saya harus tanyakan ke Pak Kiai langsung nih. Katanya seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ini guru-guru, soal sejahtera buat guru-guru tentu nampak dalam kehidupan madrasah maupun sekolah itu kan ada guru pegawai negeri sipil maupun guru honorer. Iya, honorer. Nah, kalau pegawai negeri sipil kita semua sudah diatur dengan soal pendapatan. Iya. Yang perlu kita sadari bersama adalah syukuri apa yang telah diberikan negara kepada kita. Kita harus mampu berterima kasih kepada bangsa ini karena kita bagian yang paling terkecil yang diperhatikan oleh pemerintah dalam hal kesejahteraan. Berapapun pendapatan yang kita miliki, tapi kalau tidak rasa syukur dalam menerima pendapatan itu, maka tetap akan kurang dan selamanya akan kurang. Sedikit pun yang kita miliki, kalau itu disyukuri, dikelola secara baik, maka akan menutupi segala keterbatasan kita dalam hidup. Pola hidup kita adalah pola hidup sederhana. Pola hidup kita adalah pola hidup yang bersyukur sebagai orang yang beragama. Bukan pola hidup yang terjadi di dunia luar gitu. Nah, kalau ini yang kita sadari secara bersama, saya kira semua orang akan sejahtera menurut keberadaannya masing-masing. Iya, betul. Kita tidak boleh sejahtera untuk berkaca kepada dunia yang lain. Kita berbeda gitu loh. Iya, betul. Kita akan sejahtera dengan pola hidup kita. Iya. Sekalipun saya itu pendapatan sebulan 3 juta dan saya bersyukur saya mengelola sesuai pola hidup kita, saya akan sejahtera. Iya. Nah, tetapi juga kalau kita memandang di luar dari itu, tentu kita akan mengatakan tetap tidak sejahtera terus. Yang kedua, di guru-guru ini juga ada honorer. Nah, terutama di guru-guru madrasah. Saat ini pemerintah itu sadar betapa banyak honorer yang ada di lembaga pendidikan negeri tahun ini nih, baik di sekolah maupun yang ada di madrasah. Oleh karena itulah tahun ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk merekrut P3K. P3K itu adalah pengangkatan pegawai negeri dengan perjanjian kinerja. Dan sasaran utama di dunia pendidikan adalah para mereka yang honor di lembaga pendidikan negeri. Itu minimal berapa tahun Pak Kiai? Minimal honornya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, itu akan diberikan kesempatan ikut tes dan kalau kemudian lolos akan diangkat menjadi P3K. Beda P3K dengan PNS atau ASN adalah pada posisi saat pensiun. Tapi urusan yang lain sama. Hak yang lain sama. Kalau ASN pensiun masih bisa dapat pensiunnya. P3K pensiun tidak dapat apa-apa.
Nah, gitu. Jadi kalau mau bertabung harus sekarang. Tapi ini sebuah kebijakan yang terjadi. Tidak menutup kemungkinan suatu saat ada kebijakan baru. ASN P3K sama saja. Pensiun dapat sesuatu atau pensiun tidak dapat sesuatu. Nah, gitu. Mudah-mudahan para honorer juga diperjuangkannya pakai yang sudah lama-lama mengabdi itu ya pakai Nah, karena itu seluruh P3K di madrasah, apa yang kita sebut dengan kesejahteraan, ruang ini dibuka pemerintah menuju pada kesejahteraan. Ikut seleksi ASN, ikut seleksi P3K, tidak seperti yang ada disiplin ilmu masing-masing di sekolah. Kita harus belajar, mempelajari soal-soal yang telah diujikan pada sebelum-sebelumnya untuk siap menghadapi ujian penerimaan P3K. Berilah waktu sebulan orang untuk mempersiapkan diri. Saya kira akan lolos menghadapi uji P3K nanti. Tapi kalau tidak siap, nanti saat mau pelaksanaan kumpul berkas sana sini, hasilnya pun tetap tidak akan siap. P3K bukan sebuah kebijakan abal-abal. P3K tetap berada pada kualitas proses untuk melahirkan manusia yang bagus, menghasilkan P3K yang bagus, yang kemudian diserai tugas untuk melakukan langkah-langkah di sekolah. Saya kira begitu, Pak Ikan. Mudah-mudahan terjawab ya para guru honorer yang ada di Jazirah Maluku Kiaraha ya. Di sini ada Ternate juga ada, di Tidore juga ada ya. Mudah-mudahan terjawab dan saya sudah menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Kiai kita. Pak Kiai, oke, baik. Ini jam berapa nih? Oh, masih bisa. Baik Pak Kiai, untuk lebih mempertajam, kita kembali ke tema, yaitu mempertajam kembali terkait dengan tema kita, upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Mungkin Pak Kiai lebih mempertajam pembahasannya, silakan Pak Kiai. Baik, nah upaya peningkatan mutu di madrasah ini ada dua hal besar yang kita lakukan, Pak Haikal. Pertama, fokus kita bagaimana melakukan peningkatan kualitas mutu guru. Tidak bisa tidak, itu fokus utama. Fokus kedua adalah bagaimana membagi pengelolaan dunia madrasah. Ya, kita harus berani melakukan langkah-langkah inovasi soal pengelolaan manajerial di madrasah. Kita harus memiliki cara-cara terbaru untuk mendorong sebuah proses di madrasah itu bisa hasilnya berkualitas. Kita tidak boleh biasa dari kemarin-kemarin sampai saat ini. Dunia kita mengalami perubahan. Kemajuan ilmu itu mendorong adanya kemajuan. Anak-anak kita itu hebat dahsyat karena memiliki kemampuan IT. Pendidikan kita juga harus menyesuaikan perkembangan manusia. Inovasi menjadi hal penting untuk mendorong kemajuan. Nah, sehingga sekali lagi para guru-guru di madrasah, para kepala-kepala madrasah agar segera melakukan langkah-langkah inovasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ada hal yang kita ingin capai dalam dunia pendidikan kita mulai saat ini dan ke depan. Ibaratnya pengolahan pendidikan kita sedikit kita kocok ulang. Ibarat main domino tidak usah turun 6 double bisa jadi 5 double, 4 double dan sebagainya. Nah, gitu. Kita coba merukul perubahan-perubahan untuk dapat menemukan pola yang terbaik dalam pengembangan sumber daya manusia di pendidikan di madrasah, Pak Ikal. Demikian, Pak Ikal. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Baik, ada juga pertanyaan yang masuk, Pak Kiai. Apa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah? Ya. Memang yang perlu diseriusi Pak Haikal peningkatan mutu pendidikan di madrasah ini pertama gurunya, Pak Haikal. Karena guru itu penentu. Ya, guru itu penentu. Guru itu tidak hanya cerdas. Guru tidak hanya pintar, tapi punya memang perilaku seorang guru. Dia cerdas, dia pintar, tapi kalau ketulusan, keikhlasan dia dalam melaksanakan tugas itu tidak dimiliki, hasilnya pasti tidak bisa. Karena ini sebuah proses pemberian ilmu, bukan membangun gedung fisik. Anggarannya ada, target waktu selesai. Jadi jangan cuma datang pikir langsung pulang. Nah, seperti itu. Toh? Bagaimana sadar bahwa saya ini guru tugasnya mengajar. Bagaimana sadar bahwa saya ini guru tugasnya membina, membimbing anak-anak menuju kepada kemajuan. Nah,
Luar biasa Pak Kiai, Masya Allah, luar biasa ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin ikut bertanya-tanya sama Pak Kiai di sini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara bersama dengan Dr. Andes Kiai Haji Amar Manaf MSI, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, bisa di 0821 94142525 atau di 092131255521. Pak Kiai, Ya. ada juga pertanyaan yang mungkin ini bisa diseriusi Pak Kiai terkait dengan kalau orang mau condong nih memasukkan anaknya ke SMP, biasanya daftar antri itu sudah ada sebelum tanggal ditetapkan, bahkan subuh-subuh sudah ada. Mungkin pada saat ini Pak Kiai telah memimpin Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Mungkin ada trik-trik khusus yang Pak Kiai lakukan ke depan, bagaimana agar hal tersebut juga terjadi di madrasah Pak Kiai. Jadi orang-orang tuh madrasah belum buka, tapi pendaftar mau masuk ke situ Pak Kiai. Kondisi seperti itu sebenarnya sudah terjadi di madrasah. Sekalipun belum semua madrasah. Nah, karena itu beberapa waktu yang lalu kami itu instruksikan kepada kepala-kepala madrasah bahwa masyarakat yang dekat dengan madrasah itu harus lebih didahulukan daripada yang lain. Ketika banyak minat masuk madrasah, ada keterbatasan madrasah untuk menampung semuanya, maka langkahnya adalah mendahulukan masyarakat yang terdekat dengan madrasah. Nah gitu. Harus melakukan langkah-langkah pendaftaran secara terbuka. Nah, di samping itu ada madrasah tertentu yang memang itu harus mengikuti kebijakan nasional seperti MAN IC. Sebelum pelaksanaan ujian, madrasah sudah melakukan langkah-langkah penerimaan, sistem yang dibangun secara nasional. Bagus. Silakan Anda mendaftar, Anda ikut tes. Tidak akan mungkin nilai tinggi dikurangi, tidak akan mungkin. Ketersediaan MAN IC Indonesia itu lebih dari 10. Silakan Anda mau memilih di mana, mau memilih Jakarta, Gorontalo atau Maluku Utara, silakan. Tapi harus ikut sistem. Hasilnya bagus, pilihan Anda akan dipenuhi. Jadi sebenarnya membludaknya masuk di madrasah itu sudah terjadi di beberapa titik. Beberapa titik. Tapi langkahnya harus seperti itu, sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang dekat dengan madrasah. Karena dengan cara itu kita akan melakukan layanan kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah dan bijaksana. Baik, kalau demikian. Kalau ada yang masuk misalkan ingin mencoreng nama madrasah dari luar, maksudnya apa namanya? Mereka itu ingin karena tidak senang dengan madrasah, mereka buat sesuatu berita-berita hoax begitu untuk menjatuhkan madrasah. Pakai apa tindakan yang pakai lakukan? Memang ini juga Pak Haikal, perkembangan medsos ini juga kan saya bilang tadi. Berbagai kepentingan ikut masuk di sana, termasuk kepentingan merusak tatanan madrasah. Tapi marilah kita mendidik publik Indonesia untuk memiliki kemampuan memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita punya kewajiban mendidik publik untuk menggunakan medsos dengan cara-cara yang profesional, menentukan ini tidak benar dan ini benar. Nah, gitu. Mungkin Pak Kiai di akhir penghujung acara karena tinggal 8 menit, mungkin Pak Kiai bicara lebih lama sedikit Pak Kiai terkait dengan closing statement kita, upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Silakan Pak Kiai. Baik, hadirnya madrasah dalam rangka untuk melayani umat dan masyarakat. Hadirnya madrasah adalah memenuhi harapan umat dan masyarakat. Nah, karena itu bersikaplah ramah dan percayalah pada madrasah akan proses yang dia lakukan. Sebab dengan saling percaya, maka kita akan bisa menemukan sebuah kesamaan kita untuk sama-sama mendidik anak-anak madrasah untuk menjadi anak yang hebat di kemudian hari. Yang pertama. Yang kedua, hadirnya madrasah adalah
untuk membentuk karakter manusia memiliki jati diri orang beragama dan berbangsa dan bernegara. Hadirnya madrasah untuk meletakkan pikiran-pikiran keilmuan pada anak-anak sebagai kesiapan menghadapi masa depan. Nah, sehingga proses yang ada di madrasah itu tidak bisa terhindarkan dari dua hal. Memastikan seluruh karakter anak-anak itu harus baik dan benar. Memastikan segala proses ilmu pengetahuan itu dapat dimiliki oleh anak-anak sebagai kesiapan masa depan Pak Haikal. Yang ketiga, tentu perlu ada kerjasama dengan dunia madrasah dengan masyarakat, gitu. Sebab tidak semua madrasah itu adalah negeri, urusannya pemerintah, urusan negara. Tapi juga ada madrasah kita yang swasta, yang memerlukan saling bantuan dengan masyarakat untuk kepentingan anak-anak kita ke depan. Tidak usah merasa risau untuk membantu madrasah, karena dengan bantuan itu Anda telah tercatat melahirkan sebuah pekerjaan besar dalam mengarungi kehidupan ini. Bantuan Anda tidak akan terlupakan oleh siapapun. Manusia boleh lupa, tapi Allah tidak akan mungkin melupakan kebaikan Anda. Allahu Akbar, luar biasa. Saya kira demikian. Kata-kata inspiratif terakhir. Ya, baik, di kesempatan ini juga didengarkan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara, Pak Kiai. Mungkin di kesempatan kali ini saya juga berharap kepada Pak Kiai juga, mungkin Pak Kiai harus bersama-sama kami juga. Baik, insyaallah. Membina kami anak-anak muda Maluku Utara. Kalau kami tanpa Pak Kiai mungkin kami akan berjalan sendiri tanpa arah. Ya. Saya kira langkah Pak Haikal ini sudah bagus Pak Haikal. Dengan langkah menggunakan RRI sebagai upaya untuk membina umat, membina masyarakat. Ada upaya-upaya di luar untuk bersama generasi muda mendorong berbagai pikiran kemajuan dan sebagainya. Saya kira tugas kita ini harus berdakwah. Berdakwah itu terserah mau datang atau menggunakan RRI, tugas kita itu berdakwah. Soal sadar atau tidak itu urusan nanti. Karena orang sadar itu pasti harus ada hidayah. Tanpa hidayah orang tidak akan sadar. Kita mencoba membangun dakwah, membangun pembinaan dengan tulus agar menghadirkan hidayah pada manusia. Hidayah bukan wilayah manusia, tapi hidayah itu wilayahnya Tuhan. Ya Allah, kita mencoba hadirkan hidayah pada manusia. Ya, Pak Kiai ini kelihatan sangat milenial sekali, Pak pendengar ya. Kalau pendengar baku dapat langsung dengan Pak Kiai, insya Allah akan langsung akrab dengan beliau. Mungkin Pak Haikal masih ingat ketika paman Rasulullah soal hidayah ini ya, Pak Kiai. Paman Rasulullah dalam kehidupannya habis-habisan berjuang untuk Rasul. Toh, segala sesuatunya gecurkan untuk dakwah Rasul. Tapi ketika meninggal dia dalam keadaan tidak Islam. Saat sakratul maut datang, sebagai seorang anak, seorang Rasul pasti berpikir gimana menolong ayahnya. Menyampaikan ke pamannya, ucapkan 2 kalimat syahadat, turunlah wahyu. Hai Rasul, Anda tidak punya kewenangan memberi hidayah manusia. Tapi kewenangan itu Allah punya. Itu artinya sadarlah kita, dakwah kita harus galakan, tapi kita tidak bisa paksakan dengan melakukan langkah-langkah yang salah untuk kepada orang. Karena orang itu sadar karena hidayah, bukan karena kita. Saya kira begitu, Pak Haikal. Siap, Masya Allah. Ini merupakan nasihat ya bagi kami semua, bagi generasi muda Maluku Utara. Mungkin Pak Kiai pada kesempatan ini tongkoro juga Pak Kiai juga. Kalau bisa nanti jangan cuma kali ini bisa hadir bersama kami di Jumat Mubarak ya. Jadi insya Allah di kedepan lagi ya kami hadirkan Pak Kiai bersama dengan kami joinkan Pak Kiai dengan narasumber-narasumber yang lain ya, supaya Kementerian Agama ini lebih berwarna dengan adanya kolaborasi dengan instansi-instansi yang lain Pak Kiai. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mungkin sampai di situ perjumpaan kita di ruang dengar
Pro 1 RRI Ternate pada program acara obrolan Jumat Mubarak, dan saya mengajak kepada pendengar sekalian untuk bisa mengikuti kembali obrolan kita ini di channel YouTube Khazanah Mubarak, dan saya juga mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, pendengar setia obrolan Jumat Mubarak, untuk bisa ikuti terus kegiatan-kegiatan kami baik di RRI dan juga di masyarakat Maluku, di masyarakat ya, terutama di masjid-masjid yang telah kami datangi. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak Pak Kiai. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Kiai di Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak ini bisa memberikan warna baru dan juga bisa memberikan kontribusi bagi kami generasi muda Maluku Utara. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Demikian apa yang dapat kami diskusikan pada pagi hari ini, dan insyaallah berberkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.